Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan Rasulullah SAW untuk melakukan umroh bersama para sahabat beliau. Dan perjalanan ini dihadang oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan. Yang ketiga adalah perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat-surat Nabi SAW kepada para penguasa untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. 5 peristiwa dari luar dunia Islam diawali dengan masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya, Ctesiphon Al-Madain. Dan yang ketiga adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosrow Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Kita sampai sekarang di peristiwa yang kedua, di surat yang kedua. Tadi surat yang pertama itu menuju Basrah, surat yang kedua itu yang dibawa oleh Dihyal Kalbi menuju ke Bizantium, Heraklius. Tetapi sebelumnya ke Al-Haris dulu ya. Kalau tadi yang sahabat itu adalah Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Kalau raja atau pimpinan, bukan raja ya. Kalau amir dari Basrah itu adalah Al-Haris bin Abi Syammar Al-Ghassani. Dihyal Kalbi bertemu dengan Haris bin Abi Syammar, itu mengirimkan surat. Kemudian meminta untuk diantar kepada Heraklius. Tetapi ternyata si Al-Haris ini tidak bersedia, tidak mau dekat dengan kaum muslimin, tidak mau dekat dengan Rasulullah SAW, tidak mau menjadi perantara lah ya, mengantar jalan tengahnya gitu supaya tidak dianggap sebagai permusuhan. Maka Haris bin Abi Syammar Al-Ghassani ini mengutus orang lain. Dan orang yang ditunjuk Al-Haris bin Abi Syammar ini adalah orang kepercayaannya, yaitu Adi bin Hatim, yang pada saat itu belum masuk Islam. Nanti Adi bin Hatim ini punya kisahnya sendiri ya, menjadi sahabat Rasulullah SAW, masuk Islam. Tapi pada saat itu ia masih memeluk agama Nasrani. Perlu kita ketahui teman pecinta sejarah bahwa inilah ya kita manfaatnya belajar kronologi sejarah. Jadi tahun demi tahun itu kita tahu peristiwa, bukan hanya sirah saja, tetapi kita juga tahu peristiwa apa saja yang terjadi di luar dunia Islam di waktu yang sama. Dan inilah salah satu manfaatnya kita mengetahui bahwa pada saat itu di waktu yang sama kan ya, di awal tadi sudah saya bacakan peristiwa yang terjadi dari luar dunia Islam, di mana pada saat itu Heraklius itu sudah di tahun itu mengadakan, di tahun sebelumnya itu kan ada pertempuran Niniwe ya, pertempuran terakhir antara Bizantium dengan Persia Sasan, di mana pertempuran itu dimenangkan oleh Heraklius. Sudah dijelaskan dan bisa dilihat di situ ya. Kemudian setelah itu kan Heraklius nyusul kan ke Ctesiphon. Di sini di peristiwa nomor 1 yang terjadi dari luar dunia Islam, yaitu di Ctesiphon, menyusul ke Ctesiphon, kemudian menekan di situ, dan Heraklius kembali dari Ctesiphon. Ini kisahnya terpisah ya, tetapi garis besarnya seperti itu. Kembali dari Ctesiphon dengan membawa serta salib suci yang sempat diambil, dicuri, dirampas ketika Persia merebut
Palestina. Pada waktu itu namanya belum Palestina, tetapi Baitul Maqdis. Sebelum peperangan terjadi, ia bernazar, ya Allah, kalau aku menang, dia menyebuti Allah ya karena dia seorang agama, seorang Nasrani. Ya Allah, kalau aku menang, aku akan bernazar, berjalan kaki, mengembalikan salib suci kembali ke tempatnya. Jadi itulah yang dilakukan. Nah, ketika Dihyal Kalbi datang, diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Heraklius sedang ada di Syam, bukan di Konstantinopel. Konstantinopel kan posisinya di sini ya, di Eropa sekarang berarti, atau di Turki sekarang ya berarti. Sementara Baitul Maqdis itu adanya di Palestina. Dan ketika Dihyal Kalbi datang ke Basrah, itu Heraklius sedang ada di Palestina. Jadi ia tidak perlu jauh-jauh ke Konstantinopel. Dia masih ada di Syam, bertemu dengan Herakliusnya di Syam ya. Syam itu sekarang menjadi negara Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Ini dulunya satu daerah yang bernama Syam. Bukan Israel ya, tapi Palestina. Dan suasana hati seorang Heraklius pada saat itu sedang bergembira, riang gembira hatinya. Kenapa? Karena mendapatkan kemenangan. Yang sudah saya kisahkan juga di video yang lainnya, bagaimana pertempuran Persia, Sasan dengan Bizantium ini berlangsung sangat-sangat lama, dan ternyata diakhiri di tangannya dengan kemenangan juga di tangannya gitu, tangan Heraklius, sehingga ia merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa, merasa mendapatkan berkah yang melimpah gitu. Ditambah lagi juga kita sudah bahas di ini reminder saja ya, karena sudah dibahas di biografinya Heraklius, di mana dia ketika awal melakukan kudeta dan awal menduduki tahta, ia tidak dipercaya oleh rakyat, kemudian tidak dipercaya juga oleh beberapa, bahkan sebagian besar dari menteri-menterinya, sebagian besar dari stafnya lah ya. Banyak ketidakpercayaan, ketidakyakinan, apalagi kan Heraklius itu sebetulnya darahnya itu bukan darah kerajaan, sebagaimana raja sebelumnya yang dia gulingkan yaitu Phocas gitu. Yang juga Phocas itu menggulingkan Mauricius. Intinya dia merasa bahagia karena pada akhirnya yang awalnya dia tidak mendapatkan kepercayaan, karena di bawah kepemimpinan dia yang awal-awal itu banyak daerah yang direbut oleh Persia. Baru pada masa akhir-akhirlah, meskipun Persia itu melakukan koalisi, melakukan kerjasama, atau bukan koalisi lah ya, apa ya namanya ya, melakukan kerjasama dengan bangsa Slav, dengan bangsa Avar, tetapi tetap tidak bisa menjatuhkan Konstantinopel. Sementara Konstantinopel melakukan pengepungan balik kepada Persia, bekerja sama dengan bangsa Turk Barat. Dan itu menghasilkan kemenangan sehingga menimbulkan kepercayaan dari para stafnya. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini akan jadi dasar di mana ia bersikap nanti di akhir kisah pertemuan dia dengan Dihyal Kalbi ya. Oke, intinya pada saat itu Heraklius sedang riang gembira, sehingga kedatangan Dihyal Kalbi tidak terlalu mendapatkan tantangan yang berat, tantangan yang berarti ketika bertemu dengan Heraklius. Karena ketika sudah tuh ya ditemui oleh, kembali ya kita ke kisahnya Dihyal Kalbi datang ke istananya, bukan istana yang di ibu kota ya, bukan istana yang di Konstantinopel, tetapi istana yang ada di Palestina. Di sini disebutkan istananya itu di Syamnya itu ada di Hims. Berjalan kakinya bukan dari Konstantinopel ya, tetapi berjalan kakinya itu dekat aja ternyata dari Hims itu yang ada di Suriah sekarang ke Darussalam atau ke Baitul Maqdis. Jadi melakukan nazarnya itu melakukan jalan kaki dari Darussalam, dari Hims yang ada di Suriah sekarang ke
Baitul Maqdis untuk menerapkan atau untuk membalikan salib suci. Dan di Darussalam inilah ia datang ke sana siapa Dihya Kalbi dengan Adi bin Hatim, dan sebagaimana protokoler kerajaan biasa ya, itu diperiksa dulu apa yang mau dibawa, siapa namanya, tujuannya mau apa, dari mana, dan sebagainya. Lalu terakhir diberitahukan bahwa cara-cara bertemu kaisar adalah begini. Wahai utusan dari Arab, wahai Dihya, Adi bin Hatim, engkau juga sudah tahu cara bertemu dengan kaisar, engkau harus bersujud, gitu ya, harus bersujud dan baru bangkit setelah disuruh. Kalau belum disuruh jangan berani-berani bangkit ya, bahaya gitu ya, sebagaimana kerajaan-kerajaan biasalah ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Tetapi kan Allah itu mengajarkan agar tidak bersujud selain kepada Allah. Maka Dihya Kalbi menolak, oh tidak, saya tidak akan bersujud kepada selain Allah gitu. Dan pengawalnya jelas memberitahukan Anda harus menghormati hukum di sini gitu ya. Kalau alasan kita sekarang ya, intinya terjadi perdebatan lah antara mereka. Ini hukum di sini, ini protokoler yang harus dilakukan oleh para tamu-tamu yang mau bertemu dengan raja. Dan bukan hanya para tamu, semua rakyat juga sama seperti itu, tidak terkecuali. Jadi Anda jangan mentang, jangan Anda ini siapa gitu, berani-beraninya menentang peraturan yang ada di istana kami gitu. Tetapi karena Dihya Kalbi kekeh gitu ya, pada akhirnya ya sudah gitu, meskipun marah pengawalnya, sudah terserah. Yang penting kalau terjadi sesuatu jangan salahkan saya, karena saya sudah memberitahu. Karena secara hukum ya, baik zaman dulu dengan zaman sekarang sama, ketika ada sesuatu terjadi pada utusan, maka itu berarti pernyataan perang gitu. Nah, pengawalnya ngasih tahu, hati-hati ya, bukan salah kita kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Teman pecinta sejarah ini, mohon maaf, goyang-goyang di bawah saya, di bawah tripodnya ada kucing mau ikutan, lagi tidur sebetulnya dia, tapi motah tidurnya, gerak-gerak. Dengan konflik yang tadi ya, yang terjadi, dipersilahkanlah pada akhirnya Dihya Kalbi menemui Heraklius. Dan tentu saja dia tidak bersujud, berbeda dengan Adi bin Hatim. Dia tidak mau bersujud, dia enggan, karena prinsip ya, ini prinsip dalam Islam. Hanya saja pada saat itu Herakliusnya lagi happy, dia tidak mau kebahagiaannya dirusak oleh sesuatu yang kecil seperti itu. Ya sudahlah gitu, kalau tidak mau, langsung ditanyakan saja, apa tujuanmu datang ke sini? Kamu ini siapa, diutus oleh siapa? Lalu diserahkanlah surat. Dia memperkenalkan diri, wahai kaisar yang mulia, saya adalah Dihya Kalbi, saya adalah utusan dari Rasulullah, utusan dari utusan Allah. Dan ia mengirimkan, dan beliau menitipkan kepada saya surat untuk Anda. Lalu suratnya diberikan kepada Adi bin Hatim, dan Adi bin Hatim memberikan kepada, entah langsung kepada kaisar atau ada pengawalnya lagi ya, Kasim ya, Kasim kayak kekaisaran. Kasim itu kayak kekaisaran Cina ya. Ya intinya diberikanlah kepada Heraklius ya. Dan Heraklius ketika membuka itu, ia tidak bisa membacanya karena dalam bahasa Arab. Maka ini berarti bahasanya beda ya, karena Heraklius itu menyerahkan kepada menterinya, salah satu stafnya, pengawalnya, untuk membacakan dan menerjemahkan. Dan karena kita orang Indonesia, maka kita terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Inilah surat dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada Heraklius. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan pesuruhnya, kepada Heraklius pembesar negara Rom. Kesejahteraan semoga atas orang-orang yang mengikut petunjuk yang benar. Sesungguhnya aku mengajak engkau kepada Islam, maka masuklah engkau dalam agama Islam agar engkau selamat. Islamlah engkau, Allah akan memberi pahala kepada engkau 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, tidak mau mengikuti Islam,
Sesungguhnya atas engkaulah dosa-dosa segenap rakyat. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kau semua, yaitu janganlah kita beribadah atau menyembah, melainkan kepada Allah, dan janganlah kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain beberapa Tuhan yang selain Allah. Jika kamu berpaling, katakanlah oleh kamu, hai orang-orang Islam, saksikanlah oleh kamu, hai ahli kitab, bahwa sesungguhnya kami orang-orang Islam. Di sini ada catatan kakinya ya, saya bacakan. Naskah surat dakwah tersebut diriwayatkan oleh para ahli tarikh. Juga diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmizi. Adapun yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal tidak sebagaimana seperti di atas. Jadi ada dua pendapat, berarti hanya ini yang kebanyakan dinukil itu yang ini ya oleh para ahli sejarah, juga oleh Bukhari, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Jadi yang berbeda itu hanya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid yang ada dalam kitab Al-Amwal. Ketika surat itu dibacakan, para stafnya itu ada yang tidak terlalu memperhatikan, ada yang memperhatikan, tetapi ada juga yang tidak memperhatikan. Intinya tidak jadi perhatian serius gitu. Berbeda dengan Heraklius. Kalau Heraklius memperhatikan betul-betul, apalagi dari sejak kata pertama disebutkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sebagai seorang ahli kitab, dia tahu Allah itu siapa. Tetapi Maha Pengasih, Maha Penyayang dia tidak tahu. Gitu. Istilah itu baru dia dengar. Dia mendengarkan dengan sangat seksama dari awal sampai akhir. Sehingga sikap Heraklius ini mendapat teguran gitu, atau ungkapan gitu, pernyataan dari beberapa menterinya. Mereka mengatakan, "Oh hai yang mulia, Anda tidak perlu sampai seperti itu, memperhatikan surat yang datang dari negeri antah berantah ini, entah siapa yang mengirim, entah dari daerah mana." Gitu. Itu yang dikatakan oleh para menterinya kepada Heraklius. Tetapi Heraklius berkata, "Justru itulah saya mau memeriksa siapa orang yang mengirim surat ini." Ia sebetulnya bisa bertanya siapa itu Muhammad Rasulullah gitu. Tetapi akan sangat subjektif jawabannya, ia pikir ya. Jika ia bertanya kepada utusan, yaitu Dihyal Kalbi, maka ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya yang ada di istana pada saat itu yang ikut menyambut ya. Kan biasa kalau ada tamu kenegaraan itu bukan hanya pimpinannya saja yang ada, tetapi delegasinya, tetapi stafnya juga ada, menteri-menterinya juga ada gitu ya. Dia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian ada yang tahu siapa itu Muhammad utusan Allah? Siapa itu Muhammad? Di mana? Di daerah Mekah itu?" Lalu mereka tidak ada yang tahu. "Kami sama sekali tidak tahu siapa dia. Jadi engkau jangan terlalu memperhatikan secara serius. Kita tidak kenal dengan orang yang mengirim surat ini." Lalu Heraklius tidak puas. Ia meminta kepada para pengawalnya untuk mencari. Kira-kira siapa yang bisa menunjukkan, memberikan petunjuk kepadaku tentang siapa orang ini. Ada salah satu menterinya yang berkata bahwa memberikan petunjuklah kepada Heraklius bahwa ada orang yang bisa ditanyakan, wahai yang mulia, yaitu orang-orang yang satu daerah sama, berasal dari tempat Dihyal Kalbi, orang Quraisy, yang sering mengadakan perjalanan berdagang di daerah kita di sini. Dan mungkin kita bisa cari di jalan dan menarik yang ke sini lah untuk ditanya gitu. Lalu Heraklius menyetujui, dia wajahnya gembira gitu ya, panggil sehingga para pengawal itu mencari orang Quraisy ya, yang pedagang dari Quraisy. Dan ketika datang di Dihyal Kalbi terkejut juga karena ternyata orang yang datang itu orang-orang Quraisy yang dia kenal, dipimpin oleh Abu Sufyan. Waduh, apa nih yang terjadi? Udah deg-degan aja nih. Bukan deg-degan ya, tapi khawatir. Karena kan Abu Sufyan itu berada di pihak yang berseberangan dengan Rasulullah SAW, berseberangan dengan Dihyal Kalbi tentu saja. Mereka bahkan musuh Islam gitu. Sehingga Dihyal Kalbi udah
Ya dah, berdoa aja, gimana Allah saja gitu ya. Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Abu Sufyan nantinya? Dan teman pecinta sejarah, kita sampai sini dulu ya karena sudah panjang, materinya sudah panjang. Kita pending, di pause dulu sampai dia Kalbi merasakan sesuatu di dalam hatinya melihat Abu Sufyan yang hadir. Ternyata Abu Sufyan yang hadir. Agak terkejut juga, Abu Sufyan juga terkejut ketika dipanggil itu, ada apa gitu ya. Ternyata terkejut juga loh, ada dia Kalbi di sini. Kira-kira apa yang akan terjadi di ruangan itu berikutnya? Insya Allah akan kita bahas besok ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.